Antonio Conte usai kemenangan Napoli, kami sudah sejauh ini, jadi harus ada ambisi besar. Antonio Conte mengapresiasi performa Napoli setelah meraih kemenangan penting atas Fiorentina, yang menghambat laju Inter di puncak klasemen. Dalam wawancara dengan DAZN, mantan pelatih Nerazzurri itu menekankan pentingnya membangun tim dengan prinsip yang kuat untuk meraih kemenangan. Tim pantas menang, mereka memainkan pertandingan dengan sangat baik. Tapi dalam hal penyelesaian akhir, kami harus lebih tajam, ujar Conte. Kemenangan ini sangat berarti bagi Napoli, yang sudah lama tidak meraih hasil maksimal di kandang. Conte pun menegaskan filosofi kepelatihannya dalam membangun tim juara. Dengan 10 pertandingan tersisa, Conte menegaskan bahwa ia akan membuat keputusan penting tanpa memandang nama besar di skuadnya. Ia juga mengakui bahwa Inter saat ini adalah tim yang telah dibangun untuk menang, tetapi Napoli harus fokus pada perjalanan mereka sendiri. Di depan ada tim yang sudah disiapkan bertahun-tahun untuk menang. Tapi kami harus fokus pada diri sendiri, karena persaingan di papan atas sangat ketat. Selain perebutan Scudetto, persaingan untuk zona Liga Champions, Liga Eropa, dan Conference League juga semakin sengit. Conte menegaskan bahwa Napoli harus memiliki ambisi tinggi untuk memaksimalkan peluang mereka. Dengan mentalitas yang kuat dan determinasi tinggi, Napoli bertekad untuk tetap bersaing hingga akhir musim. Marco Arnautovic akui Inter harus susah payah kalahkan Monza. Penyerang Inter Milan, Marco Arnautovic, sama sekali tidak menampik bahwa timnya harus bekerja keras demi mengamankan kemenangan saat menjamu Monza. Inter Milan mendapatkan hasil yang memuaskan pada lanjutan pertandingan Giornata ke-28 Serie A musim ini. Pasalnya, saat mereka menjamu Monza di San Siro, Minggu 9 Maret dini hari WIB, La Benemata berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2. Pada pertandingan tersebut, Monza sempat memimpin dengan 2 gol berkat torehan Samuele Birindelli, menit 32, dan Keita Balde, menit 44. Namun, Inter bangkit dan membalikkan keadaan dengan mencetak 3 gol balasan. Marco Arnautovic membuka jalan, menit 45+1, disusul Hakan Calhanoglu, menit 64, dan Georgios Kyriakopoulos yang tanpa sengaja mencetak gol bunuh diri, menit 77, mengantarkan Inter meraih kemenangan. Menanggapi pertandingan tersebut, Arnautovic mengakui bahwa tak mudah bagi timnya untuk mengalahkan Monza. Namun, ia tetap gembira karena pada akhirnya Inter bisa mengamankan kemenangan yang sangat penting. Kemenangan ini sangat penting, ujar Arnautovic dilansir dari laman resmi klub. Pertandingan malam ini menunjukkan bahwa kami tidak dapat meremehkan siapapun di liga ini. Ketika kedudukan menjadi sama kuat, saya merasakan perubahan dalam tim, dan kemudian pada babak kedua kami menunjukkan kemampuan kami. Para pendukung juga memberikan dorongan yang besar bagi kami. Jelas, saat jeda, kami tahu bahwa ini sulit, tidak mudah untuk tertinggal di kandang sendiri. Kami masuk lapangan dan bermain dengan sangat baik. Tim layak mendapatkan kemenangan ini. Perjalanan musim ini masih panjang, kami harus mencoba untuk menang kapanpun kami bisa. Usai kalahkan Juventus 4-0, Atalanta tantang Inter Milan dalam perburuan Scudetto. Atalanta menunjukkan performa luar biasa dengan menghancurkan Juventus 4-0 di Allianz Stadium, memperkuat posisi mereka di peringkat ketiga Serie A dan tetap dalam persaingan perebutan Scudetto. Martin De Roon dan Davide Zappacosta menegaskan bahwa tim mereka siap menghadapi Inter pekan depan dalam laga yang bisa menentukan arah perburuan gelar juara. Sebelum laga, Atalanta hanya unggul 3 poin dari Juventus, tetapi kini mereka memperlebar jarak dengan kemenangan meyakinkan. Gol pembuka dicetak oleh Matteo Retegui dari titik penalti, lalu Atalanta tampil ganas di babak kedua dengan De Roon, Zappacosta, dan Ademola Lookman turut mencatatkan nama di papan skor. Laga berikutnya menjadi tantangan besar bagi Atalanta, yang akan menghadapi Inter Milan, pemimpin klasemen Serie A, dalam pertandingan yang bisa mengubah peta perebutan gelar. Kami sangat antusias, kami tahu rekor kami melawan Inter buruk dan juga sedang kesulitan bermain di kandang. Tapi hasil ini menjadi pesan besar untuk semua orang, tambah De Roon. Inter tetap tim terbaik di Liga, tetapi kami ingin membuktikan bahwa kami juga bisa bersaing. Setelah tersingkir dari Liga Champions dan hanya bermain imbang melawan Venezia, ada banyak pembicaraan bahwa kami kehilangan arah. Tapi tim ini selalu membuktikan bahwa kami tetap bersaing, ujar Zappacosta. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Atalanta di papan atas bukanlah kebetulan. Dengan kemenangan meyakinkan atas Juventus, Atalanta kini semakin percaya diri menghadapi Inter Milan dalam laga krusial yang bisa mengubah jalannya perburuan Scudetto Serie A musim ini. Dipermalukan Atalanta di kandang, supporter desak pelatih Juventus Thiago Motta dipecat. Juventus kehilangan muka di depan publik. Di pekan ke-28, Juventus yang menjamu Atalanta di Juventus Stadium, Turin, keok 0-4 oleh Ladea, julukan Atalanta, pada Senin 10 Maret. Hasil ini membuat Marin Juventus yang duduk di posisi 4 dengan Atalanta di posisi 3 kian lebar.
yaitu 52-58, 6 poin. Bukan tak mungkin posisi Juventus itu melorot lagi Selasa 11 Maret. Sebab tim posisi kelima, SS Lazio, yang mengumpulkan 50 poin akan bertanding melawan Udinese. Kalau Lazio menang, maka tim asal ibu kota Italia itu berhak ada di posisi 4. Bagi pelatih Juventus Thiago Motta, kekalahan di depan publik sendiri membuat posisinya kian gawat. Ini kekalahan yang tidak kami sukai, sebab kehilangan poin di kandang. Tetapi saya tidak sepakat jika ini selevel dengan kekalahan kami atas Empoli FC, di perempat final Coppa Italia, beber Motta. Akibat kekalahan itu warganet pendukung Bianconeri, julukan Juventus, kian santer mengungkapkan dukungan pemecatan Motta. Tifosi Juve memimpikan satu hal, Antonio Conte kembali ke Juve di musim panas mendatang. Arsenal siapkan langkah awal untuk rekrut Lautaro Martinez. Arsenal dikabarkan akan memulai pembicaraan awal untuk mendatangkan Lautaro Martinez dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2025. Striker asal Argentina ini menjadi target utama bagi Andrea Berta, calon direktur olahraga baru The Gunners, yang sangat mengaguminya. Arsenal telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Andrea Berta sebagai direktur olahraga mereka setelah kepergian Edu tahun lalu. Berta, yang sebelumnya sukses bersama Atletico Madrid, memiliki pengalaman dalam menangani transfer besar seperti Joao Felix, Antoine Griezmann, Julian Alvarez, dan Thomas Lemar. Salah satu tugas utama Berta di Emirates Stadium adalah mendatangkan striker kelas dunia untuk musim 2025 hingga 2026. Berdasarkan laporan dari Football Insider, Lautaro Martinez adalah nama yang sangat diinginkan Berta setelah sebelumnya gagal memboyongnya ke Atletico Madrid. Martinez telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Premier League, dengan Manchester United dan Chelsea juga pernah tertarik untuk merekrutnya. Namun, musim panas lalu, pemain berusia 27 tahun ini memperpanjang kontraknya dengan Inter hingga 2029, yang membuat transfernya semakin sulit terwujud. Sejak bergabung dengan Inter Milan dari Racing Club pada 2018 dengan biaya 21 juta pound sterling, Martinez telah mencetak 146 gol dan 49 assist dalam 320 pertandingan. Di musim ini, ia telah mengemas 17 gol dan 6 assist dari 38 laga di semua kompetisi. Meski Martinez dikenal sebagai striker tajam, Arsenal perlu mempertimbangkan biaya transfer yang sangat tinggi untuk memboyongnya dari Inter. Dengan usia 27 tahun dan kontrak jangka panjang, Inter kemungkinan akan meminta harga yang sangat mahal. Sebagai alternatif, The Gunners juga dikaitkan dengan Benjamin Sesko dari RB Leipzig, yang lebih muda, lebih tinggi, dan memiliki klausul rilis yang jauh lebih rendah, berkisar antara 49,5 juta pound hingga 66 juta pound. AC Milan bidik Massimiliano Allegri untuk jadi pelatih musim depan. AC Milan tampaknya tengah mempersiapkan langkah besar untuk musim depan dengan menjadikan Massimiliano Allegri sebagai pusat proyek masa depan mereka. Mantan pelatih Juventus itu dianggap sebagai sosok ideal untuk memimpin Rossoneri keluar dari periode sulit yang mereka alami saat ini. Keputusan Milan untuk menunjuk Sergio Conceição sebagai pelatih pada Desember lalu setelah pemecatan Paulo Fonseca tampaknya tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Di bawah kepemimpinan Conceição, performa Milan tetap tidak konsisten, dengan 3 kekalahan beruntun di liga yang semakin memperburuk situasi klub. Menurut laporan terbaru, posisi Conceição tidak aman, dan Milan bisa saja memutuskan untuk memecatnya sebelum akhir musim jika mereka gagal meraih kemenangan melawan Lecce akhir pekan ini. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, pemilik klub Geri Cardinale dan CEO Giorgio Furlani baru-baru ini bertemu di New York untuk membahas rencana jangka panjang klub. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat bahwa Massimiliano Allegri adalah sosok yang tepat untuk memimpin Milan kembali ke jalur kemenangan. Allegri, yang sebelumnya pernah melatih Milan dari 2010 hingga 2014, memiliki rekam jejak yang mengesankan, termasuk membawa Rossoneri meraih gelar Serie A pada musim 2011. Pengalaman, fleksibilitas taktik, dan mentalitas juaranya menjadi alasan utama mengapa Milan memandang Allegri sebagai pilihan yang paling aman dan menjanjikan. Meskipun Allegri menjadi prioritas utama, Milan juga mempertimbangkan beberapa alternatif lain, termasuk Roberto De Zerbi, yang saat ini melatih Brighton Hove Albion di Premier League, dan Cesc Fabregas, yang baru memulai karir kepelatihannya setelah pensiun sebagai pemain. Namun, pengalaman dan silsilah kemenangan Allegri membuatnya menjadi kandidat yang lebih menarik dibandingkan opsi lainnya.